Kita ke saham-saham pilihan analis ataupun saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Abdul pagi hari ini. Sudah lama tidak mendengar LSIP dan juga Avia direkomendasikan, tapi pagi hari ini masuk ke dalam radar saham yang Anda rekomendasikan, Mas Abdul. Untuk LSIP, support di 940, resistensi 1050, rekomendasi buy. Rekomendasi yang sama juga diberikan kepada Avia dengan support di 350, kemudian resistensi 384, PSAB, support di 242, resistensi di 274, rekomendasi buy. Kita ke LSIP terlebih dahulu. Apa yang membuat LSIP menarik menurut Anda, Mas Abdul? Oke, sebenarnya untuk LSIP sendiri di sini melihat teknikalnya sendiri di sana LSIP berpotensi menguji MA100 sebagai resisten dynamic. Tapi memang yang paling mendongkrak LSIP adalah memang terkait dengan fundamentalnya yang kuat di tahun 2024 di mana LSIP berhasil mencetak laba bersih itu hingga 1,47 triliun atau bahkan naik secara year on year itu sebesar 93%. Nah, maka dari itu saya merekomendasikan LSIP karena memang secara fundamental ada pertumbuhan yang signifikan dari laba bersih LSIP sehingga ini yang menjadi poin menarik untuk saya merekomendasikan saham LSIP seperti itu. Baik, interaksi trade war antara Amerika dan juga China seperti apa ini kemudian juga mungkin membuat LSIP menjadi menarik juga, Mas Abdul? Kalau terkait dengan trade war itu memang belum berdampak signifikan terhadap industri persawitan ya. Tetapi memang di sini yang menjadi katalis positif bagi industri persawitan adalah di mana pemerintah memang menetapkan peraturan B40 ya, di mana memang ketika peraturan itu ditetapkan, itu potensi produksi atau pembelian sawit itu meningkat, yang mana ini akan menguntungkan emiten-emiten yang mana produksi sawitnya itu cukup besar seperti salah satunya contoh LSIP. Baik, dari LSIP kita ke Avia, seperti apa, Mas? Nah, kalau Avia sendiri di sini saya merekomendasikan untuk short term, tapi memang atau mid term ya, karena Avia sendiri di sini memang ada potensi untuk mengalami kenaikan pasca memang dari emiten mengeluarkan statement bahwasannya akan menyiapkan dana 1 triliun rupiah untuk melakukan aksi buyback. Karena kalau dilihat dari tren Avia sendiri, di sana Avia sudah mengalami downtrend secara secondary term-nya, sehingga ada potensi untuk jika memang nanti RUPS yang akan dilaksanakan pada bulan April nanti disetujui aksi buyback 1 triliun ya, ini menjadi katalis sangat bullish nih untuk Avia sendiri. Karena memang nanti 1 triliun itu akan digunakan buyback dalam jangka waktu 12 bulan semenjak RUPS itu atau agenda itu disetujui ketika RUPS. Baik, untuk Avia-Avian, Anda melihat ada pergerakan yang menarik secara teknikal dapat dimanfaatkan dengan rekomendasi buy ya, dengan level support tadi di 350. Kemudian dari Avia kita bergeser ke PSAB, Mas Abdul. Seperti apa analisis lengkapnya? Nah baik, untuk PSAB sendiri saya sangat bullish ya untuk PSAB karena memang dari akumulasi asingnya itu sangat positif untuk PSAB dalam beberapa pekan ke belakang. Walaupun memang market merah, tetapi memang ada asing-asing nih yang membeli PSAB walaupun memang angkanya itu jauh di bawah memang pembelian dari saham-saham blue chip karena memang PSAB kita ketahui adalah saham second line. Nah, yang menarik adalah di sini PSAB secara technical itu rebound dari support klasiknya di 250 itu menjadi support yang cukup kuat bagi PSAB karena memang area support yang saya buat itu di 250 hingga 260 itu menjadi area support yang beberapa kali itu tidak dapat ditembus oleh PSAB. Seperti salah satu contohnya itu tanggal 10 Februari itu menjadi bukti bahwasannya memang area support ini cukup kuat bagi PSAB sehingga memang ada potensi PSAB untuk rebound pada hari ini ataupun pekan ini. Baik, terakhir Mas Abdul, itu tadi beberapa saham yang direkomendasikan oleh Anda pagi hari ini. Secara proyeksi untuk pergerakan di IHSG singkat saja dan apa rekomendasi strategi perdagangan yang cukup aman dilakukan untuk hari ini? Oke, untuk IHSG sebenarnya hari ini kita harapkan rebound terlebih dahulu untuk melihat bahwasannya ada perlawanan nih dari investor lokal atau domestik terkait dengan penurunan saham-saham yang ada di market saham Indonesia. Baik. Untuk level supportnya itu di 6110 hingga 6162 dan resistennya itu terdekatnya di 6500 itu bisa menjadi area resisten yang dapat dipantau oleh para investor. Dan untuk sebenarnya bagaimana aksi yang dapat dilakukan oleh para investor melihat pasar saham seperti ini bisa melakukan aksi buy on weakness dan saya sarankan jangan hold terlalu lama untuk beberapa saham blue chip
karena memang pergerakan saham blue chip saat ini masih dalam downtrend sehingga memang potensi untuk pekan ini membentuk lower high itu ada, tetapi pekan depan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lower low kembali. Baik, oke. Itu tadi beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Mas Abdul. Semoga dapat menjadi referensi untuk pelaku pasar, namun kemudian keputusan berinvestasi kembali ke keputusan dari pelaku pasar ataupun investor. Mas Abdul, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa.